Saudara, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Sapa Jabar, dan bagi Anda yang baru bergabung, kami masih membahas terkait komitmen ISPI dalam pendidikan di Indonesia, dan tentunya masih bersama dengan dua narasumber kami pada pagi hari ini, ada Prof. Sunario dan juga Prof. Sofia. Prof, kita lanjutkan. Tadi sudah panjang lebar kita kemudian berbicara mengenai bagaimana kemudian komitmen ISPI untuk pendidikan di Indonesia. Ada banyak sekali output-output dan juga mungkin lembaga tadi ya yang juga sudah dibentuk untuk kemudian mengawal pendidikan di Indonesia. Mungkin ke Prof. Sofia, apakah akan ada rekomendasi untuk sarjana pendidikan kita ke depan? Ini mungkin rekomendasi dari ISPI ya kepada pemerintah dan juga mungkin kepada kami sendiri ya sebagai LPTK perguruan tinggi. Tentu harapannya bahwa ke depan sarjana pendidikan yang dihasilkan oleh perguruan tinggi kependidikan ini lebih berkualitas, lebih inovatif, lebih kreatif, dan juga memiliki kemampuan yang adaptable tadi dalam situasi globalisasi dan juga perkembangan teknologi yang kita sudah bahkan mungkin sudah melewati ya 4.0 revolusi industri dan informasi begitu ya, sehingga mudah-mudahan dengan transformasi perguruan tinggi kependidikan mengantisipasi perubahan zaman teknologi dan sebagainya ini mampu menghasilkan sarjana-sarjana pendidikan yang tadi yang survive, yang adaptable untuk kebutuhan pembangunan pendidikan di Indonesia. Sementara untuk pemerintah, harapan kami tentu pemerintah mampu memberikan perhatian dan juga dukungan kepada perguruan tinggi kependidikan LPTK yang ada di Indonesia untuk lebih tadi memprioritaskan lagi kebijakan yang lebih signifikan untuk bisa dijalankan oleh perguruan tinggi kependidikan. Bersama ISPI tentu kami siap berdiskusi, berdialog dan berdampingan dengan pemerintah untuk memberikan masukan-masukan yang konstruktif bagi kemajuan pendidikan di Indonesia. Karena itulah yang selalu ISPI lakukan ya. Masukan-masukan yang konstruktif tentunya bahkan ditunggu begitu ya. Baik. Prof. Sunario, mungkin ada pesan apa untuk Prof. Sunario ini juga merupakan ketua ISPI, mohon maaf, 2 periode begitu ya Prof ya? Dan ini akan menjadi periode terakhir begitu ya, selama 2 periode kemudian mengawal ISPI. Pesan apa yang disampaikan untuk mungkin ISPI ke depannya, seperti apa? Terima kasih, ini banyak tantangan ini. Saya ingin agak menyeluruh, konfiguratif harapan-harapan ini. Pertama tentu ISPI ini diharapkan mampu mengokohkan kembali esensi dan hakikat pendidikan. Karena ini secara keilmuan maupun profesi, ini akan menjadi landasan penyelenggaraan pendidikan maupun landasan penyelenggaraan pendidikan guru yang akan mendukung penyelenggaraan sistem pendidikan nasional. Dari mana kita berangkat? Saya ingin menegaskan bahwa mari kita berangkat kembali dari konstitusi. Itu adalah dasar utama. Bahwa kiri kanan konstitusi ada perkembangan, mari kita kaji, karena tidak mungkin juga kita mengisolasi diri. Betul. Tapi ketika itu banyak perubahan, mari kita kembali pada jalur jalan ini. Dan kita lihat juga secara historis bangsa ini seperti apa. Jangan lupa sejarah. Karena pendidikan ini bukan hal yang instan, tapi tumbuh lewat sejarah yang panjang. Satu itu, ini persoalan filosofis. Jadi mengokohkan kembali tugas ISPI ke depan ini adalah mengokohkan konsep landasan filosofis ilmu pendidikan sebagai dasar penyelenggaraan sistem pendidikan nasional dan pendidikan guru dalam konteks yang sangat terbuka, termasuk teknologi saat ini. Yang kedua, yang ingin saya tegaskan adalah penyelenggaraan pendidikan guru itu sendiri, tadi sudah banyak kita diskusikan. Kami berharap, ISPI berharap pemerintah negara ini mengoptimalkan peran LPTK dan itu dijamin oleh undang-undang. Dijamin oleh undang-undang peran LPTK itu karena apa? Sekali lagi ini aset negara yang harus dimanfaatkan. Rugi kalau ini tidak dimanfaatkan oleh negara itu sendiri.
Dan untuk itu kalau saya tadi katakan ada reformasi, reformasi itu dasarnya itu dari landasan ilmu pendidikan dan profesi pendidik berdasarkan ilmu pendidikan tadi yang sifatnya terbuka. Kata terbuka jangan dipotong ini karena nanti jangan dianggap loh ini ke orang pendidikan hanya mau melihat situ aja, enggak. Baik. Justru ilmu pendidikan tapi kokoh tapi dalam era yang terbuka. Itu yang kedua, LPTK ini harus diperankan. Kalau mau reformasi maka berangkatlah dari filsafatnya, ilmunya, dan keterbukaan itu. Dan yang ketiga, ini dukungan sistem nasional manajemen pendidikan. Artinya manajemen pendidikan ini kan harus berangkat juga dari hakikat pendidikan. Karena memanage orang yang sedang dididik akan lain dengan memanage perusahaan. Baik. Beda, tidak bisa dibawa manajemen perusahaan masuk dalam dunia pendidikan yang sedang memanage manusia yang sedang berkembang, yang punya rasa, punya pikir, punya pengalaman. Itulah esensi yang harus kita bangun. Dan apakah ini bisa dituangkan dalam Undang-Undang Sisdiknas? ISPI berharap itu bisa terakomodasi untuk jangka panjang. Dan tentunya awal mulanya tadi ini dapat kemudian dituangkan dalam undang-undang Sisdiknas yang nanti kemudian akan diresmikan oleh pemerintah. Ya. Mungkin ada itu untuk ISPI, Prof. Untuk sarjana pendidikan di Indonesia, pesannya seperti apa? Ya, sarjana pendidikan tentu ini karena sarjana pendidikan ke depan plus guru profesional tentunya akan menghadapi tantangan yang luar biasa. Sambil satu segmen saja contoh. Sekarang ini kan dunia teknologi tidak bisa dihindari. Semua generasi sekarang, tak generasi Z, generasi Alpha, generasi Beta, apapun namanya gitu ya, itu kan tidak bisa lepas dari gadget. Bangun tidur sudah dengan gadgetnya. Betul. Masih dalam perut sudah tahu gadget anak-anak sekarang ini kan. Lalu apa ini tugas guru ini? Karena sumber informasi datang dari luar. Sekarang kita kenal pembelajaran dengan blockchain. Blockchain kan? Sumber informasi, dan itu dikelola secara otonom. Siapapun bisa mengelola blockchain, bisa ditawarkan kepada para siswa. Kan sekarang begitu. Tapi apa peran guru? Apa akan membiarkan siswa untuk memilih sembarang blockchain? Enggak. Mesti dia punya visi ke depan. Saya mau jadi apa misalnya? Saya ingin mengembangkan apa dalam diri saya? Artinya ini ada guru yang harus membimbing, mengarahkan itu dalam memilih apa yang harus dipelajari, karena mungkin kurikulum ke depan tidak lagi fix seperti ini, tapi sebagai sebuah kafetaria yang bisa dipilih oleh anak mau menu apa. Dan di situ guru berperan sangat penting untuk membantu anak itu. Ini harapan, dan bukan hanya harapan tapi ini harus dipenuhi oleh seorang sarjana pendidikan, oleh seorang guru sebagai sebuah kompetensi masa depan. Di samping juga tentu bagaimana seorang guru ini mampu mendidik siswanya supaya cara berperilaku, berpikiran ini sustainable. Baik. Tidak hanya untuk saat ini, tapi cara berpikir dia bisa digunakan untuk masa depan. Artinya yang diajarkan, yang dididikkan kepada siswa saat ini harus cara berpikir tentang hidup. Yang berkepanjangan Yang berkepanjangan, yang sustainable. Menarik sekali perbincangan kita pada hari ini, karena kalau kita berbicara mengenai pendidikan, ini adalah satu hal penentu atau krusial dalam sebuah bangsa. Terima kasih banyak Prof. Sunario, Prof. Sofia sudah bergabung bersama kami di Kompas TV, di Sapa Jabar, dan juga kami mengucapkan terima kasih kepada Anda semua pemirsa yang sudah bersama kami selama kurang lebih 1 jam ke belakang. Akhir kata saya Fida Alatas mengucapkan undur diri dan selamat beraktivitas.